Nah, kita lanjut lagi. Di sini sudah ada contoh dari visual gunung yang diperjelas dengan kontur, yang nanti akan kita coba untuk contohkan bagaimana cara membacanya. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menanyakan tentang hal-hal yang diperlukan dalam ilmu IMPK itu sendiri. Yang pertama adalah ormet atau orientasi medan. Nah, bagaimana itu Mas Nopal, ormet itu? Oke. Mungkin kalau ormet itu kebanyakan dari orientasi medan ya Mas. Ya. Tadi udah dijelaskan tadi. Orientasi medan itu seperti kita melihat secara nyata kita main di mana, kemudian di sekitar kita ada apa, nanti kita lihat di peta atau kita samakan di peta. Seperti itu. Semisal kita bermain di Kelangon ini ya. Ini bisa kita lihat di belakang itu ada Gunung Merapi. Nah, mungkin Gunung Merapi itu secara bentuk aslinya seperti itu. Tapi di peta seperti apa? Nanti kita samakan. Itu salah satu bisa disebut dengan orientasi medan. Kemudian melihat sekeliling kita. Semisal di sebelah belakang kita ini ada lembahan. Nah, kita lagi lihat di peta. Lembahan ini sebelah mana? Seperti itu. Kemungkinan untuk lebih enaknya lagi, kalau kita bermain di suatu daerah, kita harus tahu dulu itu daerah mana secara lingkup kecilnya. Seperti itu. Misal kita main di daerah Kelangon. Kelangon ini kita tahu di peta itu bernama dengan Kali Tengah Lor. Seperti itu. Nah, dari lingkup kecil itu baru kita bisa lihat di peta Kali Tengah Lor itu sebelah mana. Kalau misal kita nggak tahu daerah ini daerah mana, mungkin kita terlalu lama nanti kan. Jadi kita tahu daerah mana nih, Ya. kita nggak tahu daerah mana, ternyata nanti untuk orientasi medan di petanya tuh lama Mas. Iya kan? Kalau kita udah tahu sini daerah Kali Tengah Lor, kita tinggal cari di peta Kali Tengah Lor sebelah mana. Seperti itu. Kemudian dari Kali Tengah Lor kita lihat juga daerah sini, ini masih ada pemukiman atau enggak. Kalau misalnya nggak ada pemukiman, kita lihat di peta daerah mana yang daerah Kali Tengah Lor udah nggak ada pemukiman. Seperti itu. Jadi kita cari lingkup terkecil dari daerah itu dengan medan yang ada di sekitar kita. Nah, di belakang ini udah ada contoh visual ya. Contoh visual ada gunung. Tidak. Kemudian dalamnya sendiri ada kontur. Seperti itu. Mungkin kalau kita lihat dari contoh visualnya sendiri Mas, Ya. kalau misalnya kita dari samping ini kan dia gambarnya gunung, kemudian ada garis-garis ya. Ya. Nah, itu contohnya seperti ini. Ya, gambarnya. Ini tampak seperti ini. Jadi dari samping ini bentuk gunungnya seperti ini. Kemudian garis konturnya ini sendiri. Nah, garis kontur ini dia menunjukkan beda tinggi. Beda tinggi. Nah, setiap skala peta dia mempunyai beda-beda ketinggian. Semisal kita pakai ini 25.000, 1 banding 25.000. Nah, cara untuk menghitung kontur dia itu rumusnya 1/2000 dikali skala. Jadi kalau untuk skala peta 25.000 itu beda tinggi konturnya itu 12,5 meter. Itu dihitung dari 1/2000 dikali 25.000. Seperti itu. 25.000 nya itu dari skala peta. Jadi menghasilkan 12,5 meter. Jadi untuk beda tinggi kontur ini sendiri itu 12,5 meter. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini Mas. Misal kita lihat dari contoh bukit ini ya. Ya. Beda tinggi antara kontur ini dan kontur ini dia itu 12,5 meter. Kemudian untuk kontur ini dengan ini 12,5, ini ke sini 12,5, selanjutnya ke atas. Ya. Itu didapat dari hitungan tadi itu. Kemudian kalau kita lihat dari tampak atas, bentuk kontur ini seperti ini. Dia seperti ini.
tiga ini merupakan titik ekstrim atau puncak dari ketiga gunung ini gitu. Kemudian untuk garis-garisnya sendiri ini dia berupa konturnya itu sendiri. Nah, gimana cara kita melihat antara tanah di situ landai atau curam? Itu bisa dilihat dari kerenggangan atau space dari setiap garis kontur itu sendiri. Misal kita lihat dari atas, jika kita lihat seperti gambar di sini, ini dia memiliki space atau ruang lebih lebar daripada di sini. Nah, otomatis bagian sini lebih landai daripada sebelah sini. Mungkin bisa kita lihat dari contoh ini. Di bagian sini dia lumayan lebar. Ya. Kemudian atau contohnya dari sini, ini dia lebih lebar. Nah, kalau dari sini, dari sebelah sini, ini dia lebih rapat, karena jika kita lihat dari atas, garis kontur ini dia semakin mengecil. Ya, jadi untuk pangkas kontur ini kita lihat dari atas. Gitu. Kalau yang tadi itu kita lihat dari samping. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk contoh seperti ini, misal kita lihat dari atas, dia memiliki kontur masuk. Kontur masuk itu contohnya seperti ini. Nah, ini diartikan lembah atau ini dia masuk dari ketinggian, Pak. Ya. Dari ketinggian. Ini dia masuk. Ini artinya apa? Dia artinya lembah. Seperti ini. Nah, garis kontur ini itu berada di sini. Di sini. Kemudian garis cembung ini, garis keluar ini dari ketinggian, itu contohnya di sini. Gitu. Kemudian sampingnya lagi ada garis kontur yang masuk lagi dari ketinggian, itu lembah. Seperti ini. Jadi bisa diartikan setiap garis kontur yang keluar dari arah ketinggian, yaitu biasanya punggungan. Kemudian untuk garis kontur yang masuk, dia lembah. Seperti itu. Oh ya, itu tadi dari Ormet ya Mas. Untuk selanjutnya itu resection intersection. Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu ya, apa itu resection dan apa itu intersection. Resection itu kita menentukan titik kita. Gitu. Kemudian kalau untuk intersection itu menentukan sebuah objek. Semisal seperti kita akan mengetahui korban, misal dalam SAR. Nah, korban itu misal terlihat dari bawah, dari sini. Misal korban berada di sini, kemudian kita berada di sini. Gimana caranya kita menentukan titik korban ini? Itu menggunakan intersection. Kemudian kalau untuk mengetahui titik kita di sini, itu namanya intersection. Nah, kemudian bagaimana sih caranya resection ya? Yakin itu yang nanti selanjutnya sebagai pertanyaan. Nah, untuk resection sendiri, yang pertama kita kembali lagi ke Ormet. Kita harus tahu punggungan ini berada di sebelah mana, kemudian punggungan ini ada di mana, punggungan ini ada di mana. Langkah pertama yang kita gunakan itu kita siapkan peta dulu. Kita siapkan peta. Setelah itu kita utarakan peta dengan kompas. Oh, berarti kita menyamakan utara pada peta dengan utara pada kompas. Iya, benar Mas. Utara peta sama utara kompas. Nah, utara kompas berada di sana ya. Ya kan? Berarti otomatis petanya harus kita sejajarkan dengan utara kompas. Nah, ini udah sama utara peta dengan utara kompas. Jika kita utara sebelah sana, berarti tiga gunung ini berada di barat laut. Nah, setelah itu kita orientasi medan terlebih dahulu. Kita berada di sebelah mana? Apakah kita berada di dekat lembahan atau punggungan atau sebelah mana? Lebih enaknya lagi kalau kita mau menembak objek itu kita cari dataran tinggi supaya kita tahu sebelah mana aja nih titik ekstrimnya. Nah, contoh titik ekstrim yang bisa kita tembak bisa kita lihat di legenda seperti tempat ibadah, kemudian titik ekstrim atau titik ketinggian,
kalau di kali tengah lor ini dia ada titik ketinggian seperti 1312, kemudian 2000, kemudian kalau untuk Merapi sendiri itu ada di titik 2848 seperti itu. Jadi kita harus hafal dulu di sekitar kita ini ada apa seperti itu. Kemudian kalau sudah kita paham nih hubungan ini berada di mana, hubungan ini berada di mana, hubungan ini ada berada di mana, kita samakan dengan peta, kemudian kita tembak dengan kompas. Misal titik kita berada di sini. Dan titik kita berada di sini, Mas ya. Iya. Ini. Nah, kita harus mengetahui titik kita dulu. Kita ada apa? Setelah tahu, kita tembak titik ekstrim. Di sini ada beberapa titik ekstrim. Misal kita pakai aja 3 punggungan ini ya. Ini ada punggungan A, B, C. Kita tembak punggungan ke arah C menggunakan kompas. Fungsi kompas di sini masuk lagi ke materi yang pertama tadi itu. Loop ini digunakan untuk melihat satuan derajat di dalam kompas. Kemudian benang ini digunakan untuk menembak objek itu. Misal kita berada di titik sini, maka kita tembak ke arah punggungan C, ke arah sana. Sejajarkan punggungan paling ujung atau paling puncak, sejajarkan dengan benang yang berada di tengah. Itu. Setelah benang ini menembak satu objek titik ekstrim di ketinggian gunung C atau punggungan C, kita lihat derajatnya menggunakan loop supaya terlihat angkanya berapa. Misal di sana terlihat 340 derajat. Nah, dalam resection ini kita harus mengetahui apa itu azimut dan back azimut. Azimut itu adalah sudut yang kita tembak, back azimut adalah kebalikan sudut yang kita tembak. Misal kita mempunyai azimut tembakan di gunung C sebesar 340. Apabila dia melebihi 180 derajat, maka dikurangi 180. Apabila itu kurang dari 180, otomatis harus ditambah 180. Seperti itu. Karena yang kita cari yaitu objek yang akan kita tembak. Seperti itu. Misal kita mempunyai potongan garis arah seperti ini, Mas. Kita kembali ke gambar ya, Mas ya. Misal kita berada di sini. Ini berapa derajat? Nah, kita tembak dari titik sini ke titik sini. Ini 340 derajat sudutnya. Kemudian kita tembak ke arah ini. Kita misal mendapatkan sudut 270. Ini contoh ya, Mas ya? Jadi karena ini lebih dari 180 berarti dikurang. Nah, dari 340 derajat ini dikurang dengan 180 ini jadinya berapa derajat, Mas? Nah, diuji di matematika nih. Diuji. Telu papat. Berapa? Dikurangi 90. 160 ya? 160. Oke, kita hitung ya. Oke. Nah, setelah kita tembak dari titik kita ke arah sudut sini menghasilkan angka 340 derajat. Otomatis untuk back azimutnya yaitu 160 derajat. Kemudian untuk tembakan yang selanjutnya ke arah punggungan A itu menghasilkan 270 derajat. Nah, atau kita ganti aja 300 derajat. Sorry, coret-coretan, Mas. 300 derajat. Nah, 300 derajat ini back azimutnya
dikurang 180, jadinya 120 derajat. Nah, kemudian kita udah tahu nih, tembakan dari sini 340, kemudian dari sini 300 derajat. Kita kembalikan. Dari sini tarik ke belakang. Dia menghasilkan sudut ke arah 160 derajat. Kita ambil garis lurus dari sini ke belakang. Kemudian untuk yang punggungan A, kita ambil garis lurus sebesar 120 derajat perpotongan. Kita gunakan protractor seperti itu. Nah, fungsinya protractor yang kedua di sini. Nah, dari protractor ini kita menggunakan angka yang paling luar. Karena angka yang paling luar ini menunjukkan satuan derajat pada kompas. Seperti itu. Dari titik ekstrim punggungan C, kita tarik menggunakan protractor ke arah 160 derajat. Dia akan menghasilkan garis ke arah kita. Kemudian di punggungan A, kita tarik ke arah sudut 120 derajat menggunakan protractor. Di sini kita udah mendapatkan perpotongan. Nih. Ini perpotongan kita. Nah, di sini lokasi kita sebenarnya. Begitu. Nah, dari mana kita tahu untuk mengetahui atau memberi informasi ke orang lain kita berada di titik mana? Itu menggunakan protractor dan peta lagi. Nah, biasanya sebelum perjalanan kita sepakatin dulu itu. Kita berjalan menggunakan satuan apa? Derajat, geografis, atau grid UTM. Misalkan kita menggunakan geografis, otomatis satuannya derajat, menit, second. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Misal kita berada di dalam satu karvak. Inggo jeda wait a minute probably.